atau salah, sertakan dengan buktinya. Peran Jawa terhadap perekonomian Indonesia lebih dominan daripada Bali. Rafli, silakan sambil dibaca. Ya, ada di paragraf keberapa? Di paragraf 1 kalimat akhir. 1 kalimat terakhir. Itu oke, bisa. Kalau misalnya kita lihat kalimat yang pertama, dominasi Pulau Jawa terhadap struktur perekonomian Indonesia masih terjadi. Nah, itu sudah ada tanda-tanda ya. Kemudian diperjelas lagi dengan kalimat yang terakhir, yaitu Jawa berperan paling dominan. Setelah itu ada Sumatera, Kalimantan, dan terakhir adalah Papua. Oke, berarti yang A salah. Yang B, peran Sumatera terhadap perekonomian Indonesia lebih dominan daripada Maluku. Bener nggak? Kalau Sumatera itu lebih dominan daripada Maluku. Lagi. Ya, sama ya seperti yang tadi ya. Oke, yang C, Sulawesi lebih dominan daripada Jawa. Harusnya kalau kita lihat yang pilihannya A sebenarnya sudah benar ya, kita sudah bisa menebak bahwa Jawa itu lebih dominan dari Bali lebih dominan daripada bukan kok Bali sih, apa paragraf pertama kalimat terakhir sama semua dari situ. Yang D pun juga sama buktinya dari paragraf pertama kalimat terakhir. Yang E juga. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, nomor 2, berapa persen perannya Jawa itu? Peran tadi ya. Buktinya di atas 59 kan, tapi nggak ada di berapa ini, berapa persen perannya Jawa? Berapa? 2? Ini dibandingkan dengan triwulan 1 itu maksudnya 58,67% itu kan Pranita? Sudah baca paragraf yang pertama? Sudah. Ini bagaimana? Di kalimat kedua, peran Jawa terhadap perekonomian Indonesia tidak sejak 2008 selalu di atas 57%. Kalau misalkan kita bandingkan dengan yang paragraf yang kedua itu kan sudah kelihatan ya, itu sejak tahun 2008 selalu di atas 57%. Kalau di atas 57% berapa? Berarti 58% ke atas. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan peran Jawa terhadap perekonomian RI pada triwulan 1 2019 sebesar 59,03%. Jadi yang mana yang bisa kita ambil?
8. 8, 10. 8, 60, 65. Ayo, kalian yang mana ini? Yang bisa kita pilih yang mana? Berdasarkan teks. Ini di kalimat pertama itu selalu di atas 57% perannya. Berarti maksudnya 57% ke atas atau di atas 57 kan berarti 58 ke atas. Berapa, Rek? Kalau gampangnya ya, kalau sesuai dengan data yang ada di teks, kita mungkin bisa pilih 5 mulai 57. Itu kan sebenarnya 58, 60, 65 pun itu sudah di atas, sudah di atasnya kan. Kalau dianggap betul bisa juga betul gitu. Tapi kalau misalkan diminta data yang spesifik, kita ambil saja yang B gitu. Kalau misalkan kita pilih 60% itu masih 59,03%, tidak ada 60%-nya. Tapi kalau 57 itu ada datanya, walaupun ini katanya selalu di atas 57%, berarti kan 57 pun sudah termasuk. Jadi kita bisa ngambil yang B saja, daripada kalau misalnya diminta untuk mengambil pilihan antara B dan D ya, kita ambil yang B saja gitu Aku mau nanya, Miss. ya. Yang nomor 2 tuh rata-ratanya satu tahun aja, Miss. Saran Lihatnya ada foto di bawah tentang peranan pulau dalam pembentukan PDB. Jawa tuh tanggal 8 lebih banyak daripada 57, Miss. iya gini, ini kan peranannya berapa berdasarkan teks ya, bukan berdasarkan diagram. Nah, berarti kalau teks kan keseluruhan. Sebenarnya data yang ada di sini itu kan di atas 57%, tapi 57%-nya berapa itu kita tidak tahu gitu kalau dilihat dari paragrafnya. Kalau dilihat dari apa ini namanya diagramnya, kalau di Jawa 58 tahun 2018 58,48%-nya itu Java. Itu rata-ratanya tuh jadi 58 kalau di rata-ratanya. Rata-rata. Nah ini kan hanya dituliskan peran Jawa terhadap perekonomian Indonesia itu sebesar berapa gitu. Kita cek ya. Nah, kalau di paragraf pertama itu tidak disampaikan rata-rata sih, hanya peran Jawa terhadap perekonomian Indonesia sejak tahun 2008 itu berapa persen gitu. Bagaimana? Kalau di atas 57% berarti kan bisa 58, 59 gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ini kan 58%. Kalau misalnya kita lihat di diagram itu 58,48, berarti bisa kita bulatkan. Kalau kita bulatkan berarti 58 saja ya. Kan di belakang bawah ya. Miss. Ya. Kita ambil yang mana? Kalau saya lihat dari teksnya, kalau saya ambil 57 saja sih gitu. Asal sesuai dengan teks. Kalau misalnya kita gabungkan dengan yang ada di diagram 58,48 ini kan tahun 2018, sedangkan di nomor 20 juga tidak disebutkan berapa tahun berapanya.
Kalau di paragraf 1 kan tidak mulai tahun 2008 kan, itu selalu di atas 57%. Kalau di diagram ini disebutkan tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, nomor 2 ini tidak diminta tahunnya berapa. Apa? Oh ya. Nah, menurut Java gimana? Masih aja. Ya, jangan gitu. Tapi kok jangan 2008 ya. Saya nggak sadar 2008. Kalau ya, jadi kalau di sini saya simpulkan berarti mulai tahun 2008 itu perannya 57 ke atas kan gitu. Nah, kalau sedangkan data di diagram ini hanya disebutkan 5 tahun terakhir ya, mulai tahun 2014 sampai tahun 2018 gitu. Di soal tidak ditanyakan pada tahun berapa atau rata-rata pada tahun 2014 sampai 2018 berapa gitu. Oke, kita ambil yang 57 saja ya. Sebenarnya lebih sih, pilihan yang 58 atau 65 kan juga bisa saja gitu. Kita ambil yang B saja. Untuk soal nomor 3, berdasarkan teks di atas, fokus industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam akan dikembangkan di daerah Mayang. Maluku dan Papua. Ini Maluku dan Papua ada di paragraf ke berapa? Di yang atasnya diagram itu yang atas sendiri, yang paragraf lanjut gambar. Iya, 5 betul. Maluku dan Papua. Kemudian nomor 4, nah, penyebab dominan. Kenapa kok kontribusi daerah luar Jawa itu kok menurun? Syarif? Ini di paragraf Musim tanah. Kita cek diagram sekarang. Ini ya, langsung saya buka ke diagramnya, kalian juga soal kalian ya. Ini adalah diagramnya. Soalnya ada berdasarkan diagram di atas rata-rata. Nah, ini rata-rata berarti kita jumlahkan, kita bagi sejumlahnya. Rata-rata peran Bali dan Nusa Tenggara terhadap perekonomian Indonesia periode 2014 sampai 2018. Semuanya dalam persen ya anak-anak ya. Ini Bali dan Nusa Tenggara coba dihitung berapakah rata-ratanya Alia. Pilih yang mana? Yang A ya. 3,04 kita tinggal dijumlahkan pakai kalkulator itu ya. Lanjut nomor 6, cek diagram lagi. Daerah yang mengalami kenaikan peran tahun 2018. Manakah? Coba cek Sumatera. Ini kan pada tahun 2018. Kita bandingkan dengan tahun 2017. Ini naik apa turun? turun. Ya, dari 21,6 jadi 58. Kalimantan angkanya sama, berarti tetap kan ya. Sulawesi gimana?
naik ya, berarti mulai naik kan Sulawesi. Coba kita cek yang lainnya, Jawa naik apa turun? Renata turun ya 0,01. Bali, Maluku dan Papua. Tapi ada di pilihan, berarti yang naik itu Sulawesi dan Maluku ya. Jadi jawabannya Sulawesi. Soal selanjutnya, teks. Pernah tertinggi Kalimantan. Kalimantan itu tertinggi pada tahun berapa? Ramadhani ya? 2014 yaitu 8,77 ya. Oke, sekarang teks kedua. Soal yang pertama pasti pernyataan yang benar atau salah. Oh ya, berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan yang benar? Untuk pernyataan pertama, Kelapa menutup layanan operasi setelah aktif 5 tahun di industri e-commerce tanah air. Coba ajarin tentang Kelapa, Natasha. Natasha nggak kedengaran suaranya. Bisa via chat mungkin Natasha. Baca dulu pelan-pelan. Yang teliti. Apakah betul Kelapa itu menutup layanan operasi setelah aktif 5 tahun? Oh, Natasha, harusnya 4 tahun ya, berarti salah. Oke. Paragraf pertama ya. Kalimat kedua. Betul nggak sih? Oh iya, kalimat pertama. Tahun 2012 menjadi periode kelahiran terbanyak perusahaan e-commerce. Nah ini tahun 2015 itu kan mungkin bisa dicek paragraf setelahnya. Waalaikumsalam. Ya udah. Apa sih? Siswa baru. Siswa baru dah. Coba. Ren, ketemu Ren? Salah. Harusnya bagaimana, Nak? 2011 dari 2014. Ya, yang B itu tahun 2012 menjadi periode kelahiran terbanyak dari perusahaan e-commerce. Oke. Yang C 2015 menjadi periode penutupan terbanyak dari perusahaan e-commerce. Oke, Vira. Kepala sekolah. Satu sama aja ya. Mas Dami ada foto. Ya, nah bisa nih. Satu sekolah dua. Berarti empat. Sekolah satu. Oh. Ya iya. Ini pemotretan sini di mana? Mana? Di sana.
nanti ambil sendiri. Dia macam juga apa sih? Ya. Enggak. Ini kapan? Tanda ya. Deadline-nya kapan? 1 minggu waktunya. Oh iya. Kita perlu ngobrol-ngobrol apa langsungan? Langsung aja kan, apa perlu ngobrol panjang? Jelas ya. Oh iya. Ini. Oh iya. Makasih, Mister. Saya sampai lupa ya. Kevira ya. Ya, Kevira benar nggak tahun 2015 itu penutupan banyak. Lah ya, udah ketemu tadi siapanya ini ya. Oke. D. Rata-rata usia perasaan nikah setelah tumbang tahunan sekitar 4 tahunan. Benar nggak sih? Zahra Nisa? Benar. Ada di paragraf berapa? Ini paragraf berapa ini? Iya. Punyanya rataan hidup, rata-rata sama selama 4 tahun. Cukup bagus ada e-commerce yang mampu bertahan hingga lebih dari 10 tahun. Berarti ini salahnya di mana? Saya Zahra Nisa tadi nama yang untuk bagus itu 10 tahun lebih atau kurang? 9 tahun ya. 10 tahun itu multiple ya. Oke. Lanjut nomor 9. Saya sampai jam berapa sih? 9:20 apa 25? 25. Oke. Nomor 9. Perusahaan e-commerce yang berganti nama kecuali nanti yang nggak berganti nama itu yang apa namanya? Toko Bagus, Parapro, Berniaga, Plaza, Mataharimall.com. Toko Bagus. Farhat. Parapro ada paragraf berapa nak? Paragraf 2. Nomor 2. Ini apakah dijelaskan Toko Bagus Kleora benar selain itu berganti nama menjadi apa? Enggak sih, tapi yang ini sih. Tadi yang tidak ada di situ hanya Parapro ya. Oke. Nomor 10. Perusahaan e-commerce yang lain tahun 2011 itu apa saja? Elvira. Vera. Sedapur. Selain Sedapur, apakah disebutkan apa saja perusahaannya? Rakuten ya. Rakuten, Parapro. Oke. Lanjut nomor 11 sekarang. Teks. E-commerce yang menyediakan operasinya pada tahun 2015. Jadi yang berakhir pada tahun 2011 itu mana saja? Ibrahim.
Ora, Miss. Ora ya. Oke, sip. Nomor 12 kita lihat diagram. Tuh, mana diagramnya. 12-an. Umur perusahaan e-commerce yang tumbang di Indonesia. Yang atas ini adalah berapa tahunnya, maksimum 10 tahun. Kemudian yang sebelah kiri menurun itu adalah nama-nama perusahaannya. Yang ditanyakan nomor 12. Perusahaan e-commerce yang diakuisisi dan berganti nama menjadi OLX selain Toko Bagus apa? Rakan. Rakan sudah tadi. Sudah belum sih? Manela aja deh. Manela. Berarti data perubahan nama itu kita bisa lihat di sebelah sini ya. Ini. Ini ada keterangan berdiri, berubah nama, tutup. Berarti yang seperti ini tutup, ini tutup. Ini berubah nama ini nama menjadi ini gitu. Manela selain Toko Bagus apa yang berubah menjadi OLX? Sedapur? Mana ini? Ya, ini berniaga.com. Berniaga.com ya yang berubah menjadi OLX ya. Yang lainnya tidak. Ini apa namanya? Tadi menjadi matahari saja. Plus.com menjadi belanja.com. 16. Perusahaan e-commerce yang tumbang di tahun ketiga. Kita cek tahunnya. Ini saya lihat garis kecil kan di sini ya. Ini berarti batas tahunnya. Manakah perusahaan yang hanya berusia 3 tahun? Apa? Hanya salah Kipika ya, ini kita bisa cek langsung. Kita tarik garis seret di sini Kipika ya hanya 3 tahun. Berarti kan di atas Plaza.com hanya mampu bertahan berapa tahun? Alfiona. Oh, Rakan aja berapa Rakan? Ya, 4 tahun. Plaza.com. Bertahan 4 tahun, kemudian dia berubah nama menjadi belanja.com. Kita lanjut PBM. Kayaknya kebablasan banget ya. Ya. Ini pasti adalah judul yang tepat untuk digunakan pada paragraf tersebut. Dan satu paragraf judulnya bisa dikiblatkan ke ide pokok, tapi hati-hati, judul itu harus karakter menarik perhatian pembaca gitu, memberikan informasi yang memberikan gambaran gitu. Kalau hanya ide pokok saja itu bisa berupa inti atau mungkin kesimpulan dari paragraf itu. Selain harus menceritakan inti, juga diperhatikan apa ya, keindahan bahasanya dan kemenarikan bahasanya kepada pembaca. Silakan dibaca dulu ini.
Ini tentang Hotel Semarang. Sudah selesai bacanya? Feli sudah selesai? Yang bukan. Hotel Semarang tahun ke-12 all you can eat. Kita analisis dulu ya dari A sampai E. Siapa-siapanya Felis yang E? Kenapa Felis kok Felis pilih yang E? Karena di sini dia menawarkan buka puasa all you can eat. Dalam program ini bahwa Hotel Musuh Semarang itu menawarkan paket buka puasa ya dengan menu beragam. Menunya itu antara lain kambing guling, roti prata dan sebagainya. Nah, sebelumnya hotel itu sepertinya terkenal dengan konsep all you can eat. Nah, konsep ini juga tetap menjadi bagian dari promo yang ditawarkan oleh hotel. Bagian yang ditawarkan itu menunya, kemudian konsepnya, ya kan, menunya yang berbeda dari hari biasa, konsepnya all you can eat. Nah, kalau misalkan kita pilih yang A itu gimana? Promo hotel Semarang selama bulan Ramadan. Bukan promo, tapi penawaran. Kalau promo mungkin kan lebih kayak kepotongan gitu, tapi kan kalau ini lebih menawarkan konsep baru. Maksudnya tetap all you can eat, tapi menunya spesial di bulan puasa. Oke. Yang A itu kalau masih tidak hati-hati mungkin ada yang milih yang A ya. Promo Hotel Semarang selama bulan Ramadan. Soalnya kalau promo itu kan berkaitan dengan promosi. Promosi apa yang diberikan oleh Hotel Semarang selama bulan Ramadan? Promosinya dari segi menunya dan dari konsepnya gitu. Tapi kan ini masih belum jelas. Kalau dibilang bisa menarik perhatian pembaca itu masih kurang. Tapi kalau misalkan langsung disampaikan bahwa ada konsep yang you can eat atau mungkin ada dari menunya apa yang disampaikan, nah itu lebih jelas gitu. Jadi pengertiannya ada yang di A ya. Kalau yang B, C, D itu jelas bisa kita salahkan gitu. Antara A dan E, kalau kita pilih A yang E karena yang itu lebih jelas seperti apa promonya, seperti apa penawarannya. Promosi penawarannya adalah dari segi menunya apa, kemudian konsepnya bagaimana. Per 2 menit satu dua aja ya. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian papan pada kalimat nomor 2. Langsung semangat. Sebentar saya buka teksnya. Yang B kepada sebentar. Ramadan tinggal hitung hari, hotel-hotel di Semarang mengisinya dengan memberikan tawaran menarik kepada masyarakat. Oke, termasuk hotel Semarang yang menawarkan paket berbuka puasa. Bedanya pada dan kepada itu apa, Rek? Kenapa kok memilih kepada? Kalau misalkan di lihat ini ada kata kepada gitu.
Kalian lebih milih mana, kepada atau pada untuk mengisi bagian yang rumpang kalimat 2? Jadi siapa yang menjawab kepada? Felis, iya. Felis, kenapa kalau misalnya saya minta untuk memilih, kalau di belajar itu ada kepada dan pada, Felis memilih kepada atau pada untuk mengisi kalimat 2? Kan kita sering tuh ya menemukan kata pada, kepada gitu. Pada, soalnya kalau kepada itu kan dia ada tujuannya, ditujukan untuk siapa gitu. Siapa? Berarti orang. Iya, kayak pada masyarakat berarti kan ditujukan untuk masyarakat gitu. Pada berarti gimana? Dipasangkan dengan apa? Pada itu mungkin lebih ke posisi ya. Oke, baik. Jadi kalau kepada itu ditujukan pada manusia ya, Rek, ya, pada manusia. Tapi yang selain manusia gitu menggunakan pada. Misalkan aku bergantung padamu ya Tuhan, kan itu kan bukan manusia, kita pakai kepada. Kalau selain manusia kita pakai pada, kalau manusia kita pakai kepada. Kadang-kadang kita sering menggunakan kata pada itu untuk manusia gitu. Aku cinta padamu. Nah, itu salah. Kenapa? Karena tidak ada ke-nya. Baik anak-anak, sekian untuk bimbel hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.